Kendala rem macet disebabkan karena dua faktor. Lebih lengkapnya simak di video berikut ini. Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel kita berbagai perawatan mobil, khususnya Honda. Lanjutan Jazz GD3 yang kebocoran dari Calter ya. Ini masih menunggu keringnya lem. Sudah diganti selang-selang fasidel yang original, selang-selang RACV atau IACV atau ISC in out ini sudah diganti. Tinggal yang belum diganti adalah selang EGR yang ke pipa water pump itu belum, karena masih barangnya banyak yang kosong, masih nunggu spare partnya ready. Yang selang satunya ini sudah diganti juga, pokoknya kurang satu ini. Terus pengeleman selang upper tank dan lower tank radiator sudah dilakukan, dibersihkan korosinya, juga sudah dilem ulang. Saya agak ngebur ini. Nah, oke, sudah fokus lagi. Terus yang saya bahas kali ini sesuai dengan intro tadi adalah masalah rem. Ini kan remnya didiagnosa sama tim saya macet ya, macet remnya, atau dia gandoli, atau dia terbebani di sisi roda sebelah kanan. Faktornya itu sesuai dengan intro tadi ada dua penyebab teman-teman ya. Penyebab pertama adalah dari pin kalipernya yang macet, atau dari piston kaliper remnya yang macet. Untuk memastikan itu kita harus dilakukan pembongkaran ya. Sekarang kita bongkar. Ada satu aja yang dibongkar adalah pin kaliper rem yang bawah. Ini bautnya baut 12 ya mas. Nah, cara bongkarnya juga teman-teman digedruk ya, tadi dihentakin gini. Kalau teman-teman enggak diginikan, torsinya kurang. Dibuka. Ini teman-teman presnya itu bisa pakai macam-macam metode, bisa pakai press yang SST nya, bisa pakai kampas remnya dipakai kunci pasring, macam-macam ya. Kita tunjukkan pakai ini aja ya. Kalau teman-teman mau coba bongkar itu sendiri, di video saya yang lain sudah beredar, sudah tayang, sudah lama, detail juga kok. Ini yang saya fokuskan adalah di pin kalipernya. Oke, dia mau masuk penuh dan tidak berat masuknya, jadi piston kategorinya aman. Sekarang kita cek kondisi pin kalipernya, ini yang bawah atau yang atas. Apa tuh? Pistonnya, pin kaliper remnya berat teman-teman. Disebabkan ini, teman-teman lihat ya, kondisi dari pinnya. Ini kan ada grease-nya ya kan? Ada grease-nya ya. Ya ini. Grease-nya ini sudah seperti karet atau menggumpal atau tidak bisa melumasi dari permukaan pin kaliper remnya sendiri ya. Ini. Jadi dia macet, menyebabkan remnya tidak bisa, kampasnya tidak bisa balik, ininya macet. Yang atas mas, aman enggak pak? Yang atas enak ya? Masih enak. Yang atas enak, ini masih melumer, grease-nya melumer. Ya. Ini sebabnya apa teman-teman kasus seperti ini terjadi? Ya, kalau menurut dari riset saya atau dari yang saya amati adalah dari penggunaan grease yang salah. Dan saya juga pun ini tahunya dari komen-komentar teman-teman yang memang memang mengetahui soal produk-produk oli maupun grease. Biasanya dulu kami pakai grease macam-macam merek ABC, pokoknya grease terserah, dikasihkan ke pin kaliper. Ya, akhirnya tahu-tahu merek atau tipe-tipe grease yang di komen-komen kami coba dan kami diskusikan, ternyata memang salah, dan ini menyebabkan kalau penggunaan grease yang salah bisa menyebabkan remnya macet seperti ini. Selain dari pinnya yang macet, ini bisa menyebabkan boot pin kalipernya melar. Ini
Ini boot pin kaliper rem, ini melar. Ya, ini jadi melar karena penggunaan grease yang salah, dia tidak kuat dengan grease-nya, akhirnya jadi melar. Ini cek mendingan. Saya tak cari nosing sudah melar lagi. Ya, yang bagus kan ini, saya melar mas. Ini saya punya banyak nih bekas-bekasan nih teman-teman. Ah, yang melar banget seperti ini, lower. Kalau yang sudah parah banget malah sudah dibuang. Ini kan orang-orang kalau ganti piston, seal piston ini kan kalau yang masih bagus kita simpan, kalau orang yang butuh kita kasihkan dan tidak berbayar. Ya, ini yang sudah lembek. Ini karena faktor grease teman-teman ya, faktor grease. Nah, dulu kami menggunakan grease-grease sembarangan seperti ini. Kita gunakan sebagai pin, sebagai grease sim juga digunakan. Terus digunakan juga macam-macam ini. Nah, makanya sekarang kami sharing-sharing YouTube ini juga bisa menambah pengetahuan kalau memang grease itu macam-macam dan juga fungsinya juga macam-macam. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita bersihkan aja pakai macun terserah. Ya seperti itu. Nanti yang melar tadi pinnya ini diganti dengan yang lumayan bagusan. Kalau diganti baru satunya ini kalau tidak salah 45 sampai 75 di dealer ada. Nah, kalau teman-teman beli yang satu set sama seal remnya ini juga ada, tapi sayang kan nggak macet pistonnya. Kalau macet piston, boot pin ini juga dapat. Nanti saya tunjukkan di akhir video yang didapatkan dari paketan seal piston kaliper rem. Nah, dibersihkan aja pakai macun biasa seperti ini ya. Setelah itu kita menggunakan grease yang dianjurkan. Kalau sharing-sharing dari teman-teman YouTube, ada juga yang mengasih saran dalam pakai chicken rubber grease ya. Ini dioleskan aja seperti biasa. Ini gerakan senapi mas ya, atas, depan, atas, bawah. Ini juga melar. Carikan dulu teman-teman, kalau pengguna atau layanan kami kalau ininya melar pasti tidak akan dicaskan, dicari-carikan, kecuali tidak ada ya memang mau tidak mau harus ganti. Kalau kita punya bekas-bekasan, punya pelanggan sebelumnya ya kita kasih secara cuma-cuma. Nanti di akhir video saya akan bahas stempet-stempet ini ya, stempet ini seperti apa. Saya juga mau sharing kegunaannya, barangkali ada yang lebih paham dari saya, di sharing biar kita bisa sama-sama paham. Ini dilapis dulu pakai macun yang bersih. Rem-rem ini penting teman-teman, tapi banyak sekali yang kurang care ya sama mobilnya di rem. Adalah rem ini nyawanya kita. Ini metode macam-macam, kita nggak usah bahas ini dulu mas. Ada yang pakai brake cleaner, ada yang pakai kertas gosok, macam-macam. Kalau kami sih pakai kertas gosok, langsung bahasan di kontennya mas, fokus di konten stempet aja. Ya ini stempet kalau yang di sim sini, ini tetap pakai stempet biasa saya, biar tidak terlalu ini juga. Ya di situ, di simnya ini juga dikasih, ini ya, ini dikasih, dalamnya juga dikasih, ini platnya ini, dalamnya dikasih juga seperti ini, pelan-pelan, ini dikasih gini, ininya juga dikasih. Ya, soalnya sudah sore teman-teman, ini mau maghrib. Mau maghrib. Ini sih garap ini susu ya. Wes oke, dikasih stempet ya kan. Nah, terus pin kaliper remnya yang tadi dikasih grease yang premium. Ini harganya lumayan, 100 sampai 120 ribu. Nah, ini rubber grease. Saya tahu dari komen-komen YouTube. Terima kasih sudah sharing-sharing di YouTube saya seperti itu. Nah, kan dia bisa licin ya. Enak. Enak. Yang atas juga. Oke. Sorry gambarnya agak ngeblur ya, soalnya di indoor. Kayak bantuan ini toh kamera juga pindah-pindah ke makro ini. Agak ngeblur. Oke. Ngeblur. Nah, ini balik bisa. Oke. Atas bawah sudah, terus
sudah oke. Tadi dipastikan tadi kan pistonnya tidak macet, pinnya yang macet sudah dibersihkan, grease yang menggumpal dan dikasih grease yang baru menggunakan grease yang menurut dari subscriber bagus dan memang digunakannya di pin kaliper remnya. Nanti kita akan bahas grease-grease yang seperti ini. Ini adalah sisa-sisa grease dari penggantian pelanggan yang menggantikan seal piston rem ya. Ini seperti apa kita bahas lagi, sharing-sharing setelah ini. Yang tadi saya mau bahas adalah dari tiga grease yang didapatkan dari paket penjualan seal kaliper rem yang original seperti ini. Nih ya kan, ini punya Mobilio. Nih dapat seal piston rem, boot piston rem, boot pin kaliper remnya 2, setelah 3 grease oranye, pink dan jernih, terus beserta dapat dua ring baut dari nipple selang rem. Ini punya CRV juga sama seperti itu ya, paketannya memang seperti itu dari Honda yang original. Kalau yang non original seperti ini kita dapat merek Shiken ya, Shiken. Ini cuma dapat ini aja, boot pin kaliper rem, boot piston kaliper rem, dan seal piston rem. Jadi tanpa dapat ring, tanpa dapat 3 grease ini. Yang saya mau bahas tadi adalah ketiga grease ini. Grease ini punya macam-macam ininya, macam-macam penggunaannya, dibahas atau ditandai dengan informasi yang ada di kemasannya. Ini sasetan teman-teman, 3 ini memang bekas ya, jadi agak kusam. Kalau yang segelan ini tidak saya buka karena harganya juga mahal, takutnya waktu tak buka pelanggan lihat dikirain bekas. Kalau yang kuning ini saya kalau salah dikoreksi dan di komen ya teman-teman ya. Kalau kuning ini lokasinya di pin moving portion atau pin kaliper rem yang bergerak ya. Jadi yang bergerak tadi, yang menggumpal tadi, kalau menurut saya sih harusnya dikasih grease yang warna kuning ini, warna oranye ini ya. Ini pembuatannya dia dari mana ini, nggak ada tulisannya. Oh, Nissin. Ini supplier Nissin Kogyo. Di sini kan keselip ya, di sini jelas pembuatnya adalah Nissin Kogyo. Nah, saya cari agak susah untuk merek Nissin. Merek Shiken ini terus terang saya baru tahu dari komentar-komentar YouTube ya. Ini yang menurut saya dibuat di pin kaliper remnya. Kalau salah diralat, 3 grease ini dibuat apa gunanya, dan kalau ada opsi merek lainnya apa. Kalau yang ini, yang pink ya, yang pink ini juga pasti pembuatannya suppliernya Nissin Kogyo. Lokasinya di dash cover of kaliper rem. Jadi di permukaan cover kaliper rem. Kalau menurut saya ya, atau di kap ditutup master cylinder rem. Kalau menurut saya ini letaknya di sim kampas rem yang tadi teman-teman pakai, yang tadi tak tunjukkan tadi ya. Kalau ada potongan tak tunjukkan potongannya. Ini juga ini. Kalau menurut saya, sekali lagi kalau salah teman-teman koreksi terus komen. Saya akan baca komennya, saya akan bikin masukan. Yang ketiga, ini tulisannya kanji semua ini. Teman-teman lihat. Tulisannya tidak ada yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kanji semua. Ada Shin Elsu Chemical. Lokasinya di mana, buatannya mana. Kalau buatannya kemudian Nissin ya kan. 2 ini kan dari Nissin. Kalau menurut saya pribadi, sekali lagi kalau ini kamera pindah makro lagi, benar. Kalau menurut saya pribadi, ini digunakannya di dalam waktu masukkan piston kaliper remnya biar licin.
ini. Tapi saya jarang juga pakai ini, biasanya saya cuma pakai minyak rem saja untuk memasukkan piston kaliper rem ke kaliper remnya waktu habis di overhaul. Jadi 3 ini teman-teman saya minta dikoreksi. Kalau saya dapat masukan adalah dari second rubber grease ini digunakan di pin kaliper remnya. Apakah benar apa enggak? Dikoreksi juga. Ini juga rubber ini. Ini ada tulisannya, kalau misalnya saya tadi baca rubber grease ini juga. Sebentar. Oh, enggak ada tulisannya. Emang warnanya sama, pink juga. Tapi warna kan nggak bisa menentukan ya. Warnanya pink juga. Tapi ini buatannya Nissin, ini buatannya Shiken. Nissin dan Shiken itu tidak bisa diragukan kualitasnya kalau yang benar-benar original. Terus, nah ini yang ada komentar kemarin, Mas saya kok dibebankan grease di waktu servis berkala di salah satu dealer. Ya memang teman-teman, semenjak saya belum keluar pun Honda itu mengeluarkan grease sendiri. Ini grease-nya untuk pembersihan rem. Jadi pemeriksaan rem per 10.000 dianjurkan menggunakan grease ini. Ini harganya kalau salah 35.000. Gemuk lumas rem cakram anti bunyi. Penambarnya ini komposisinya minyak silikon, silika dan grafit. Penggunaannya ya ini ya. Oleskan secara merata pada bagian belakang kampas rem atau kedua sim. Sim ini yang di bagian itu ya, yang platnya kampas rem ya, bukan yang di dan bagian kontak antara kampas rem dan kaliper. Ya ini yang di sim-simnya, di dalam sim, di permukaan, di dalamnya apa, di luarnya plat sim dan di dalamnya plat sim. Perhatian, jangan lumasi permukaan gesek dari kampas rem. Maksudnya ini yang nempel di disc brake jangan dilumasi ya, itu kan kampas dia bergesekan dengan disc brake, jadi jangan dilumasi ya. Ini juga monggo di komen ini fungsinya buat apa. Kalau menurut saya ini juga tidak cocok buat kaliper rem, tapi kalau memang cocok ya bisa digunakan. Harganya 30.000 satu saset ini. Saya juga pernah dapat pengerjaan pembersihan rem 4 roda, pelanggannya itu gemuk-gemuk itu bawa sendiri, khususnya di kaliper rem itu kayak model pasta gini, cuman warnanya hitam. Mereknya saya kurang hafal, tidak perhatikan. Cuman saya cari di online untuk pin kaliper rem itu memang tidak dibahas detail ya. Ini saya terima kasih banget kepada subscriber yang komen-komen positif. Saya akan buat masukan supaya layanan servis kami bagus, supaya juga penggunaan produk-produk itu tepat guna dan tidak malah merusak kepada mobil pelanggan ya. Itu yang jadi moto kami makanya namanya Solusi Anda, karena sebisa mungkin memberikan solusi kepada pelanggan, sebisa mungkin memberikan solusi kepada penonton YouTube ini. Meskipun informasi tidak dari saya, tapi teman-teman kalau yang kontribusi komen itu bisa juga buat membantu referensi buat teman-teman yang membutuhkan. Sementara mungkin itu aja ya mau saya sharing kali ini. Monggo di sharing, kita sharing jelas, sharing terbuka ini, detail ini, jalin silaturahmi, jalin seduluran. Ilmu yang baik itu kalau dibagikan tidak akan berkurang. Insya Allah untuk amal ibadahnya jadi jariah dan di akhirat nanti mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, itu aja mungkin saya sharing kali ini soal rem-rem yang macet. Fokusan di grease yang dipakai baiknya yang mana. Saya tunggu komentarnya di kolom komentar. Kita sharing bersama untuk mencari solusi ini. Salam sedulur, salam besa, terima kasih.